Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menikmati sate Pakwan, dan kali ini kita juga dalam rangka persekutuan doa yang pertama dari masa Pentakosta, dan bahannya terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dilanjutkan ayat yang ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Ayat yang ke-28 dan 29 demikian. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Demikian Bapak Ibu dan Saudaraku firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman ini, namun juga yang melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudaraku, tema persekutuan doa dalam masa Pentakosta yang pertama ini adalah taat hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, bicara soal taat hanya kepada Tuhan, maka kita bisa merujuk kepada kitab suci Kisah Para Rasul yang baru saja kita baca, kita renungkan pada kali ini. Ada dua tokoh di perikop yang kita baca tadi. Yang pertama adalah Cornelius, yang kedua adalah Petrus. Yang pertama, Cornelius, dia adalah seorang yang memang dikatakan di sini dia bukan orang Yahudi dan dia bukan beragama Yahudi, dan dia termasuk dalam kategori orang yang tentu saja untuk golongannya itu adalah orang yang masih suka menyembah dewa dan dewi, dan itu artinya dia jauh dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Tetapi khusus Cornelius dan keluarganya ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Dan tentu saja dia tidak mendengarkan tradisi pada lingkungannya, ya, yang percaya kepada dewa-dewi. Dan itu tentu bertentangan dengan tradisinya selama ini. Namun dia lebih taat kepada Tuhan ketimbang taat kepada aturan-aturan dari tradisinya. Nah, sementara yang bernama Petrus, dia tentu saja dia orang Yahudi dan dia beragama Yahudi, dan dia adalah murid Tuhan yang tentu saja dia harus taat kepada Tuhan ketimbang pada tradisi-tradisi yang tentu tidak cocok dan bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti misalnya
Dalam tradisi Yahudi mengenal orang yang najis, orang yang tidak tahir, atau kalau ada orang lain mengatakan orang kafir begitu, dia sudah tidak memakai diksi itu karena kata-kata tidak tahir, orang yang najis, orang yang kafir itu tentu tidak ada dalam kamusnya Tuhan Yesus sang gurunya. Maka dia lebih taat kepada Tuhan ketimbang kepada tradisi Yahudi yang tentu membedakan sesamanya. Sesama yang dimaksud oleh orang Yahudi adalah sesama Yahudi, di luar itu kafir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu kata kunci di sini yaitu ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, melebihi ketaatan dan kesetiaan kepada tradisi dan lingkungan. Maka pada hari ini pun kita juga belajar, kita harus lebih taat kepada Tuhan ketimbang kebiasaan-kebiasaan yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kita harus lebih taat, lebih takut, lebih setia kepada Tuhan ketimbang kepada tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan, karena Tuhan adalah penguasa langit dan bumi, dan tentu saja yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara dan memberkati saya. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami betapa kesetiaan kami kepadamu, ketaatan kami kepadamu melebihi dari ketaatan kami kepada aturan-aturan, tradisi kami yang jelas-jelas bertentangan dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau mengingatkan kami akan hal ini, dan Tuhan akan menolong kami dalam sisa perjalanan hidup kami agar kami tetap taat dan setia sampai maut menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan pujian Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku.
Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan.